kita kembalikan A-nya. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, berarti X sama dengan 1. Karena di sini basisnya sudah sama. Atau 3 pangkat X sama dengan 27, 3 pangkat 3. Berarti basisnya kan sudah sama, berarti X sama dengan 3. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial, materi matematika kelas 10 SMA. Ini adalah video part yang kedua. Bagi Anda yang belum menyaksikan video part 1, nanti bisa diklik di link description. Nomor 1. Penyelesaian dari persamaan berikut ini ya adalah P dan Q. Dengan syarat P nanti ya lebih besar daripada Q. Yang ditanyakan adalah P kurang Q. Berarti kalau eksponensial, teman-teman harus paham bilangannya harus kita bawa ke bentuk basis ya. Di sini 2, berarti sudah, berarti sini yang belum ya. 4 ini yang akan kita ubah menjadi basis. 2 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 4 sama dengan 4 yang ada di sini kita ubah menjadi basis 2 pangkat 2, buka kurung, X kurang 1. Ya. Sebelah kiri kita tulis ulang 2 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 4 sama dengan 2 pangkat 2X dikurang 2. Jadi 2 ini kita kalikan ya ke pangkat yang ada di luar sesuai dengan sifat A pangkat M. Buka kurung pangkat N. Ya, di sini pangkatnya akan berubah menjadi M kali N ya. Nah, makanya di sini 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Karena di sini basisnya sudah sama, ya berarti kita ambil pangkatnya saja. X kuadrat kurang 3X plus 4 sama dengan 2X min 2. Kita bawa yang ruas kanan ini ke kiri ya. X kuadrat min 3X, 2X berubah jadi negatif 2X, ditambah 4, negatif 2 pindah berarti jadinya tambah 2 sama dengan 0. X kuadrat kurang 5X, ya, tambah 6. Kemudian kita faktorkan X, di sini juga X. Dua bilangan yang menghasilkan 6 ketika dikali, berarti 2 kali 3. Mintanya negatif 5, berarti negatif 2, negatif 3. Sehingga X sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Ingat ya, teman-teman sekalian. Permintaan di dalam soal, P lebih besar daripada Q. Berarti P-nya adalah 3. Sedangkan Q-nya adalah 2. Berarti kalau pertanyaannya P kurang Q, berarti kita tulis ya. P-nya 3, dikurang Q-nya 2. Sehingga 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 2, penyelesaian persamaan berikut ini adalah alfa dan beta. Nilai alfa kali beta adalah, baik bentuknya hampir sama ya dengan nomor 1, kita ubah dulu 4 dan 8 ini ya, menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2 untuk 4 ya. Di luar ada X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Di luar ada pangkat X kurang 2. Ya, kita kalikan ya. 2 pangkat 2x kuadrat, 2 kali negatif 3 negatif 6x, 2 kali 2, 4. Begitu juga dengan 3 kita kalikan dengan x, 3x. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Nah, bentuk ini mengikuti sifat A pangkat M. Ya, di luar ada pangkat N, maka pangkatnya akan kita kalikan. A pangkat M kali N. Kemudian karena di sini basisnya sudah sama, ya misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini kan basis sama, berarti X sama dengan 3. Langsung terapin proses seperti ini ya. Karena sini basisnya sudah sama, otomatis pangkatnya kita samakan. Nah, ini basisnya sudah sama, berarti pangkatnya kita samakan. 2X kuadrat kurang 6X tambah 4 sama dengan 3X kurang 6. Kita bawa semua yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri ya.
2x kuadrat kurang 6x. 3x kita pindah menjadi negatif 3x. Tambah 4, negatif 6 kita pindah berarti jadinya tambah 6 sama dengan 0. Kita rapikan 2x kuadrat. Negatif 6, negatif 3 berarti negatif 9x. 4 tambah 6, 10. Sama dengan 0. Ya. Ada dua cara untuk menyesuaikan dengan pertanyaannya ya. Alfa kali beta. Cara pertama difaktorkan ya. Jadi cara yang pertama difaktorkan berarti jadinya kalau kita faktorkan 2x, yang satunya adalah x ya. Di sini mintanya 10 berarti 5 kali 2 positif ya. Di sini berarti sini negatif, sini negatif. Sehingga x sama dengan 5/2 atau x sama dengan 2. Ya, satunya berperan sebagai alfa, satunya berperan sebagai beta ya. Kalau pertanyaannya alfa kali beta, itu berarti alfanya 5/2 ya. Betanya adalah 2. Kita coret berarti hasilnya adalah 5. Cara yang kedua ya, menggunakan sifat alfa kali beta itu sama dengan C/A ya. C-nya 10, A-nya adalah 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Cara yang pertama hasilnya 5. Cara kedua juga hasilnya 5. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat negatif 2x sama dengan 23. Nilai 2 pangkat x ditambah 2 pangkat negatif x sama dengan. Baik, agar bentuknya lebih sederhana, kita ganti 2 pangkat x ini dengan A, 2 pangkat negatif x ini dengan B. Jadi lebih simpel ya. Kemudian di sini kita ubah bentuknya 2 pangkat x ya, 2-nya kita keluarkan. Karena apa? Karena ini maknanya sama seperti x kali 2A, sehingga jadinya 2x. Kenapa kok demikian? Karena saya sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Begitu juga dengan ini 2 pangkat negatif x, kita ambil di dalam kurung, 2-nya kita keluarkan sama dengan 23 teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita tulis ya, jadinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 23. A kuadrat tambah B kuadrat ini harus kita ubah bentuk ya, mengikuti pola ini ya. A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Jadi kalau seandainya yang kita butuhkan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti yang kita butuhkan hanya ini. Berarti 2AB ini kita pindah ke kiri. A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. A tambah B kuadrat berubah jadi pengurangan ya. 2AB. Jadi perubahan dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah seperti ini. Kita salin ya di sini. A tambah B kuadrat dikurangi 2AB sama dengan 23. Kemudian kita lanjutkan ya. A kita kembalikan sebagai 2 pangkat X. B juga kita kembalikan 2 pangkat negatif X kuadrat. Dikurang 2 kali A-nya 2 pangkat X. B-nya 2 pangkat negatif X sama dengan 23. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X kuadrat. Ya, dikali 2. 2 pangkat X dikali 2 pangkat negatif X itu hasilnya 1. Ya. Dari mana prosesnya? Dari sini ya teman-teman sekalian. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat negatif 2 misalkan. Itu jadinya 2 pangkat. Pangkatnya kita tambah. 2 kurangi 2 berarti jadinya 0. Sehingga 2 pangkat 0 hasilnya 1. Makanya di sini nilai dari ini adalah 1 sama dengan 23. Kita lanjutkan. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X kuadrat sama dengan 25. Karena di sini negatif 2, kita pindah ke ruas kanan, bergabung dengan 23 jadinya 25. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? Jawabannya adalah 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Akar-akar persamaan eksponen berikut ini adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih besar X2, maka nilai X1 kurang X2 adalah, baik kita ubah bentuknya, 3 pangkat X
di luar ada pangkat 2, mengikuti sifat A pangkat M, di luar ada N. Nah, ini nanti kan dikali. Nah, boleh ditukar jadinya A pangkat N, ya, di luarnya M. Jadi sama saja karena di sini nanti operasi hitungnya adalah perkalian pangkatnya ya. Makanya di sini saya ambil 3 pangkat X di dalam kurung, kemudian angka 2-nya ada di luar ya. Dikurangi 10 kali 3 pangkat. Nah, di sini juga mengikuti sifat A pangkat M tambah N, itu bisa dipecah menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Berarti ini kita pecah ya. 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 1 ditambah 81 sama dengan 0. Kita misalkan saja agar bentuknya lebih enak dilihat ya. 3 pangkat X sama dengan A. Berarti jadinya A kuadrat dikurangi 10 kali 3, 30. 3 pangkat X sudah jadi A. Tambah 81 sama dengan 0. Kita faktorkan A ya, perkalian 81 yang menjadi 30 itu berarti 3 kali 27 ya. Di sini operasinya adalah pengurangan ya. Karena negatif 3 kali negatif 27 adalah 81. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 30A. Berarti A sama dengan 3 atau A sama dengan 27. Kita kembalikan A-nya. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Berarti X sama dengan 1. Karena di sini basisnya sudah sama. Atau 3 pangkat X sama dengan 27, 3 pangkat 3. Berarti basisnya kan sudah sama. Berarti X sama dengan 3. Jadi kita sudah dapat 2 jawaban ya. Perhatikan syaratnya X1 harus lebih besar daripada X2. Berarti ini sebagai X1 karena dia 3 lebih besar daripada 1 ya. Ini sebagai X2. Pertanyaannya, X1 kurang X2. Berarti X1-nya 3 dikurang X2-nya 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti jawabannya yang C. Jadi teman-teman harus bisa mengubah bentuk eksponensial ini sehingga nanti bisa lebih mudah dimisalkan ya, sehingga prosesnya bisa seperti ini. Nomor 5. Diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan berikut ini, nilai dari X1 tambah X2. Oke, di sini 9 kita ubah menjadi basis 3 pangkat 2, di luarnya ada X, dikurang dengan 10 per 3 kali 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. Kita butuh 3 pangkat X, berarti ini kita tukar ya. 3 pangkat X ya, 2-nya kita taruh di luar. 10 per 3 dikali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Kita misalkan saja biar lebih enak dikerjakan ya. 3 pangkat X sama dengan A ya. Kalau teman-teman tanya kenapa ini bisa ditukar ya, sama seperti tadi ya. A pangkat M, di luar ada N, boleh ditulis A pangkat N, yang di dalam sekarang N, yang di luar adalah M. Jadi sama saja ya. Karena 3 pangkat X sudah kita jadikan A, berarti jadinya A pangkat 2 dikurang 10 per 3, 3 pangkat X, kita jadikan A tambah 1 sama dengan 0. Karena di sini ada bentuk pecahan, berarti kita kalikan dengan 3 ya. Sehingga ini jadinya 3A kuadrat dikurangi 10A tambah 1 kali 3, 3. Jadi semuanya kita kalikan 3. 0 kali 3, 0. Kemudian kita faktorkan ya. 3A di sini A ya, perkalian 3 berarti 3 kali 1 biar jadi negatif 10 berarti di sini negatif ya. Kemudian di sini negatif. Sehingga A sama dengan 1 per 3 atau A sama dengan 3. Kita kembalikan ya di sini A-nya. Karena A-nya tadi adalah 3 pangkat X. Berarti kalau untuk yang ini 3 pangkat X sama dengan 1 per 3 itu 3 pangkat negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Kemudian yang ini 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Ya, ini 3 pangkat 1 ya. Berarti X sama dengan 1. Kita sudah dapatkan dua nilai X. Satunya berperan sebagai X1, satunya berperan sebagai X2. Kalau pertanyaannya X1 ditambah X2, berarti X1-nya bebas ya. Misalkan negatif 1. X2-nya adalah 1. Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Bila X1 dan X2 penyelesaian dari persamaan berikut ini, dengan syarat X1 lebih besar dari X2, maka nilai dari 2 X1 tambah X2 adalah
Oke, teman-teman harus ingat ya, seperti tadi A pangkat M, di luarnya ada N, kita tukar ya. A pangkat N, M-nya yang sekarang di luar. Nah, di sini angkanya yang kita bawa ke luar. Berarti jadinya 2 pangkat X, pangkat 2-nya di luar, dikurangi 6 kali. Nah, ini sama mengikuti sifat tadi A pangkat M tambah N, itu seperti A pangkat M kali A pangkat N. Jadi ini kita pecah menjadi bentuk ini ya. Berarti jadinya 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 1. Jadi mengikuti sifat berikut ini. Kemudian ditambah dengan 32 sama dengan 0. Kita misalkan saja, misal 2 pangkat X sebagai A. Biar lebih enak dilihat ya. A kuadrat dikurang dengan 6. Kita langsung kalikan saja. 6 kali 2, 12. 2 pangkat X sudah jadi A. Ditambah 32 sama dengan 0. Kita faktorkan A, ini juga A, perkalian 32 itu 8 kali 4, biar jadi negatif 12, berarti di sini negatif, di sini negatif. Sama dengan 0. A sama dengan 8 atau A sama dengan 4. A-nya adalah 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 hasilnya 8, berarti X sama dengan 3, karena di sini basisnya sudah sama. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, karena basisnya sudah sama, berarti X sama dengan 2. Perhatikan ketentuannya ya, X1 lebih besar daripada X2, berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2, karena 3 lebih besar. Fokus ke sini, 2 kali X1 berarti 2 kali 3 ditambah dengan X2-nya adalah 2. 2 kali 3, 6 ditambah 2, hasilnya adalah 8. Berarti jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi ke-6 soal yang sudah kita bahas. Jadi lebih cenderung sifatnya nanti ya menggunakan sifat ini dan ini ya jika sesuai dengan kondisi soal. Anda harus terbiasa mengotak-ngatik bilangan eksponensial. Makanya Anda harus menguasai dasar-dasar sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Nantikan video-video pembelajaran matematika di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.